Mimpi. Harapan, keberanian, Mimpi. Harapan, keberanian. bukankah setiap mimpi yang besar berasal dari seorang pemimpi yang berani menaklukkan diri dan menembus batas-batas dengan semangat yang tidak pernah mati. Inilah kami, para pemimpi yang berani. Seperti bunga yang berwarna-warni, sama halnya dengan mimpi. Namun bunga mimpi saya yang paling indah adalah menjadi seorang pendidik, seorang pengajar. Bagi saya, mengajar adalah bentuk pembelajaran tertinggi, bahwa dengan mengajar, saya sedang membentuk masa depan dunia. Dengan mengajar, saya akan belajar, karena saya justru akan terinspirasi banyak hal dari mereka yang belajar kepada saya. Saya itu tinggalnya di Kecamatan Banyu-Biru, Ambarawa. Terus jarak dari rumah saya ke kampus itu sekitar 1,5 jam. Saya tahu program kampus mengajar itu awalnya dari Instagram. Nah, terus saya daftar dan dapat SD yang jaraknya itu sekitar 30 menit naik motor dari rumah saya ke SD Negeri Wirogomo 2. SD-nya itu ada di lereng bukit. Nah, jadi jalannya itu agak curam gitu. Anak-anak, kalian kan sudah menyiapkan kado untuk siapa? Sekarang kadonya disembunyikan dulu supaya nanti kita surprise Kak Alifa. Nah, ini Kak A. Saya senang banget karena waktu itu saya berharap bisa dapat SD yang mudah untuk diajak kerjasama. Dan akhirnya itu terpenuhi di SD Wirogomo 2 ini. Soalnya saya bisa langsung kayak praktek ilmu yang saya dapat di kuliah, yang jurusan saya itu adalah pendidikan guru sekolah dasar. Kita udah lama nggak ketemu ya? Iya. Kalian masih ingat Kak Alifa nggak? Saat program kampus mengajar, itu kami ada 5 orang dan itu dibagi menjadi 2 tim. Saya dan teman-teman itu bikin kayak media pembelajaran yang menyenangkan. Jadi anak-anak lebih gampang ngehafalin materi. kami cukup antusias untuk menerima dengan harapan mereka memberikan inovasi terhadap pengajaran ke anak-anak. Mereka menawarkan tentang penekanan terhadap numerasi dan literasi kepada anak-anak. Terus waktu itu kami bikin papan dan gambar-gambar yang ada semacam permainan yang bisa dimainkan anak-anak kayak gitu. Itu materinya tentang Pancasila dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Dan mereka senang banget dan ketagihan belajarnya pakai media itu. Dan selain itu ada beberapa media pembelajaran lain juga yang pernah kami buat, seperti ular tangga literasi numerasi, metamorfosis hewan, jaring-jaring bangun datar, serta berbagai media lainnya juga. Mau baca buku apa judulnya? Aku Sayang Binatang. Banyak dari program kerja kami itu sampai sekarang masih dilanjutkan sama sekolah. Misalnya kayak pojok baca, kemudian ekstrakurikuler drum band. Kami juga bikin kayak pembelajaran P5 itu seperti olahan singkong, batik ekoprint, dan juga penghijauan mandiri di setiap kelasnya. Memang kami berinovasi terkait dengan kebutuhan dan juga permasalahan yang ada di sekolah, khususnya para siswa. Kami memberi budaya terhadap aktivitas menabung. Dan ternyata disambut antusias, literasi keuangan ini menjadi sentuhan yang inovatif. Setelah Dava mendapat pembelajaran dari Mbak Alifah, semakin memberani, semakin giat belajar, dan semakin semangat pergi ke sekolah, dan semakin semangat mengerjakan tugas-tugas dari sekolah.
Layaknya sebuah perjalanan yang ditempuh dengan keberanian, kita akan selalu membawa pulang kebahagiaan. Bersama mahasiswa kampus mengajar, saya membawa pulang sekeranjang penuh keceriaan dan harapan baru untuk pendidikan bangsa ini. Dan saya meyakini jalan impian akan selalu terbuka bagi siapa saja yang mau memperjuangkan mimpinya. Setiap kali melihat lautan, aku selalu menikmati garis cakrawala. Langit dan lautan seperti menjadi satu, tak ada batasnya. Aku juga ingin melayarkan impianku dengan berani, jauh menyeberangi lautan, menembus batas-batas geografis, melihat dunia yang lebih luas di luar Merauke. Aduh, coba dipikir baik-baik lagi Laljo. Kan kuliah di Musa Kamus itu sudah cukup. Kenapa harus pergi lagi ke Jakarta, ke Jawa? Jadi ya gitu awalnya, nggak dibolehin ikut program pertukaran mahasiswa merdeka yang saat ini dilakukan di semester 4. Mereka sangat khawatir anak bungsu mereka bakal ke Jawa nih. Motivasi aku ikut program pertukaran mahasiswa ini untuk mengenal budaya akademik, kemudian juga kehidupan sosial yang ada di luar Merauke ataupun di luar Papua, yang aku berharap aku dapat terapin di universitas aku terkhususnya, karena aku rasa bahwa emang wajib sih untuk dilakuin di universitas aku supaya dapat bersaing dengan universitas yang ada di luar sana. Kami dari Pusat MBKM mewakili Universitas Musamus sangat bangga karena Almendo merupakan satu-satunya mahasiswa kami yang mengikuti pertukaran di Universitas Indonesia. Berbagai hal-hal positif setelah Almendo kembali ke Universitas Musamus, memberikan trigger, memberikan support dan juga motivasi kepada mahasiswa lain untuk dapat terlibat juga ke dalam kegiatan-kegiatan kampus merdeka atau pertukaran mahasiswa merdeka yang akan datang. Proposal KKN saat kemarin kan sudah cek sama panitia dan desain. Ya beda banget ya kuliah di Universitas Musamus dan di Universitas Indonesia Jakarta. Kayak gimana cara belajarnya, terus orang-orangnya, sama kebiasaannya. Pas awal masuk langsung disuruh bikin 10 review jurnal. Jadi aku kaget. Nah tapi lama-lama akhirnya aku bisa beradaptasi dan tahu nih cara ngatasinya gimana. Karena aku banyak tanya ke kakak-kakak tingkat di Universitas Indonesia. Setelah mengikuti PMM ini, Almendo saya lihat semakin lebih berani untuk berpendapat di muka umum. Dia lebih pintar untuk berelasi dan lebih bertanggung jawab. Aku sadar jalan yang baru yang lahir dari keberanianku adalah sebuah kapal bernama Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Kapal itulah yang membawaku melintasi lautan mimpiku, melihat keberagaman kehidupan dan pendidikan di Pulau Jawa. Aku pulang ke tanah Papua, membawa bunga mimpi yang kupetik di sana untuk Indonesiaku tercinta. Jalan menggapai mimpi adalah sebuah penaklukan. Penaklukan mutlak terhadap batasan yang ada. Apakah kita akan menyerah dan kalah, atau memilih belajar, bangkit, dan berdiri lebih berani lagi? Saya memiliki tanggung jawab untuk mendidik para mahasiswa dan ingin memastikan mereka bisa survive di dunia kerja nantinya. Karena yang sering kali terjadi adalah teori-teori di kelas sering tidak bisa sejalan dengan praktek di lapangan. Berangkat dari rasa tanggung jawab itu, saya kemudian melihat bahwa kehadiran praktisi mengajar ini sebagai sebuah kesempatan yang tepat. Bagaimana menyelaraskan adanya kebutuhan industri dengan apa yang bisa dipelajari di kelas bisa sejalan. Saya senang sekali bisa berbagi ilmu dengan para mahasiswa ini sebagai praktisi mengajar atas inisiatif dari Pak Adit yang menginginkan mahasiswanya mendapatkan sudut pandang baru dari seorang praktisi. Dengan hadirnya praktisi mengajar, kami juga terbantukan dalam hal RPS, rencana pembelajaran semester, karena kita memperoleh input-input dari praktisi tentang materi-materi RPS yang bisa disampaikan untuk semester kedepannya,
yang mungkin bisa lebih selaras dengan kebutuhan dari dunia kerja. Jadi kami berkolaborasi bersama dalam membagikan ilmu di dalam kelas, di mana saya sebagai praktisi lebih fokus dalam hal menambahkan skill dan attitude kepada mahasiswa berdasarkan pengalaman praktisi saya. Pada dasarnya agar mahasiswa bisa lebih menyelaraskan realitas nanti ketika sudah lulus. Dengan skill yang dimiliki mahasiswa itu nanti paling nggak bisa mendekati lah. Mahasiswa tahu apa yang harus dilakukan atau bagaimana cara melakukannya. Oke, kita ulang ya riset dari awal. Barusan tadi udah cakep, tapi kita ulang lagi biar lebih oke hasilnya ya. Dengan adanya kelas praktisi mengajar itu jadi memberikan aku gambaran serta minat lebih terhadap dunia periklanan. Dari yang sebelumnya tertarik dengan dunia animasi, jadi menambah minat untuk di dunia periklanan. Kemudian juga ada peningkatan kualitas dari sisi tugas kuliahnya, dari sisi kualitas ide, orisinalitas, dan eksekusi karya tugas kuliah mereka. Seperti langit yang luas, tidak ada batasan bagi potensi diri jika kita berani terus menggali. Praktisi mengajar membawa saya mengenali potensi diri saya yang lain sebagai seorang pendidik. Dan saya percaya langit mimpi akan selalu terbentang luas, menanti untuk dijelajahi. Hidup adalah perjalanan di bawah langit yang selalu berubah. Tapi, impian tidak akan pernah berubah. Ia membutuhkan keberanian serta tekad yang kuat untuk menggapainya. Saya lahir dari keluarga yang sederhana, anak pertama laki-laki dari 4 bersaudara. Karenanya, saya ingin menambah uang saku dan memutuskan terjun ke dunia bisnis pertama kali saat SMA, saat di Medan. Saya berjualan masker wajah saat itu. Namun, sekarang ini saya ingin bisnis saya lebih bisa bermanfaat untuk orang banyak. Waktu memilih jurusan Teknik Elektro di Universitas Negeri Yogyakarta, yang ada di kepala saya adalah lulusan yang mudah mencari kerja. Ternyata setelah kuliah, saya yang kurang menikmatinya. Saya akhirnya mencari kegiatan kemahasiswaan dan bertemulah saya dengan unit kegiatan mahasiswa kewirausahaan Universitas Negeri Yogyakarta. Karena saya sempat belajar coding di Teknik Elektro, saya juga belajar programming. Saya jadi bisa menciptakan bisnis ketika saya saat ini, yaitu Cipta Website. Tapi sayang banget marketing mereka itu masih sangat minim. Mereka itu belum ada website sama sekali. Sekarang ini banyak sekali usaha-usaha yang bagus, namun sayangnya promosi mereka kurang. Cipta Website sendiri salah satunya juga merupakan solusi atas masalah-masalah semacam itu. Saya hanya ingin membantu, khususnya usaha-usaha yang masih kurang memahami pentingnya website sebagai bagian dari promosi mereka di era digital ini. Setelah Mayru mempunyai website yang dikerjakan oleh Cipta Website, kami merasa sangat terbantu dan penjualan kami sangat meningkat. Kami sebagai UMKM merasa sangat terbantu dengan harga yang sangat terjangkau sih. Program WMK memang menjadi titik balik dari bisnis yang saya rintis. Di program WMK, saya diberi bekal pembelajaran pre-immersion, immersion, dan tentunya post-immersion. Melalui program WMK, saya banyak belajar ilmu pitching investor dan ilmu perlombaan yang ternyata sangat berbeda. Di situ saya menemukan beberapa mahasiswa yang sebenarnya sudah memiliki bisnis, namun mereka ingin scale up. Saya melihat beberapa hal yang bisa di-enhance dan saya ajarkan bagaimana agar mereka bisa membesarkan perusahaan, salah satunya adalah mendapatkan investor. Dan juga bagaimana cara mempresentasikan bisnisnya mereka secara sederhana namun mengena. Macam mana kuliah kau itu, nak? Ya gitulah, Mak. Aku juga pengen cepat-cepat lulusnya nih. Terus aku juga akhir-akhir ini sibuk sama usahaku, Mak. Saya awalnya memulai bisnis diam-diam, karena memang orang tua tidak setuju. Mereka takut itu akan mengganggu kuliah saya, tapi saya tetap harus meyakinkan mereka akan bertanggung jawab menyelesaikan kuliah saya. Langkah pertama datang dengan kepercayaan diri dan keyakinan. Langkah untuk meraih lagi mimpi saya merintis usaha. Langkah itu menemukan jalan dan petanya bersama program Wirausaha Merdeka. Dan bukankah melangkah menuju impian selalu dimulai dengan keberanian?
Siapa yang menyangka satu langkah kecil keberanian dari anak yang terlahir dan besar di Pulau Kalimantan ini, ternyata suatu hari ia menjelma langkah-langkah besar yang membawaku jauh terbang, melayang bersama mimpi dan harapan, melintasi samudra ribuan kilometer jauhnya, ke sebuah benua yang konon namanya lahir dari kisah cinta Eropa. Sebenarnya, dari SMA, Tania tuh pengen banget bisa dapat beasiswa kuliah di luar negeri, Perancis terutama. Mimpi dan keberanian itu yang akhirnya membawa Tania ke sana saat kuliah lewat program Indonesian International Student Mobility Awards. Jujur rasanya campur aduk banget sih. Apalagi ini pertama kalinya Tania keluar negeri. Bahkan ini pertama kalinya Tania keluar Kalimantan. Nah, di Perancis itu Tania dapat universitasnya di Nong, namanya itu École Supérieure de Bois atau Sekolah Tinggi Perkayuan. Untuk pembekalan sebenarnya dari ISMA sudah sangat banyak. Tapi di kampus kita juga memberikan layanan itu. Kita melakukan sharing session kepada alumni ISMA tahun sebelumnya. Kita mensupport, sangat mensupport karena saya emang sangat antusias dengan program ini. Kita beri keleluasaan bagi KUI pertama menentuin berangkat ke Jakarta segala macam harus bisa, oke. IELTS-nya Pak gimana? Oke, IELTS, lakukan pelatihan IELTS-nya untuk mendukung teman-teman itu. Segala biaya yang diakibatkan itu menjadi tanggung jawab Politeknik Negeri Pontianak. Nah, di Perancis tuh waktu itu Tania dan teman-teman sempat melaksanakan pameran kebudayaan yang mana kami masak berbagai macam makanan Indonesia di situ dan kami sajikan. Lalu juga kami ada ngeprint macam-macam motif batik. Juga kami berikan sedikit penjelasan terkait hal itu. Sempat ada games-nya juga. Perubahannya selain itu ya dia ingin lebih maju. Dia ingin adik-adiknya juga bisa sama seperti dia. Nah, ISMA ini membawa anak di luar untuk memiliki pengalaman, memiliki perspektif yang lain. Belajar, dan itu saya rasa jauh lebih bermanfaat untuk mereka setelah tamat nanti. Yang pasti, setelah Tania tuh mengikuti program ISMA ini, Tania jadi lebih percaya diri karena mimpi Tania buat sekolah ke luar negeri itu akhirnya tercapai. Ada yang bilang, kehidupan itu seperti roda yang berputar. Program ISMA telah mewujudkan mimpiku yang berani. Dengan keterbatasanku, aku bisa merasakan pendidikan di negeri Perancis. Saat aku kembali ke negeriku tercinta, aku ingin membagikan apa yang kudapat di sana, dan roda mimpiku akan terus berputar lebih jauh lagi untuk kemajuan negeri tercintaku ini. Saya selalu berjalan kaki dari kos menuju ke kampus UB dengan jarak sekitar 2 km. Sekalian juga olahraga. Saya sejak kecil melihat bagaimana ayah saya menghadapi tantangan hidup dengan penuh semangat. Selalu mengutamakan bagaimana pentingnya pendidikan. Mengikuti jejak itu dengan bagaimana mengejar sekolah dan perguruan tinggi yang terbaik. Saya punya ketertarikan
di dunia jurnalistik. Saya juga mengambil jurusan ilmu komunikasi. Saya ingin menunjukkan bahwa teman-teman tuli juga bisa menjadi reporter, menulis berita, dan yang ketiga adalah jurnalis. Di dalam program ini, saya terlibat dalam berbagai aktivitas, seperti menulis berita, melakukan wawancara, serta menentukan tema dan isu yang akan dibahas. Pengalaman ini mempersiapkan untuk menghadapi berbagai tantangan-tantangan di dunia media. Yang pertama banget, kami bekerja dengan teman tuli. Nah, ternyata lumayan juga portofolionya gitu. Jadi nggak ada salahnya untuk membantu maju teman disabilitas kali ini. Saya melihat keterbatasannya, tidak menghalanginya untuk mengembangkan kemampuannya dalam menulis. Kalan adalah anak yang penuh semangat dan memiliki tekad yang kuat. Selain itu, dia juga memiliki minat belajar yang tinggi. MSIB salah satu program yang sangat strategis menurut saya, dan MSIB ini dinilai oleh para mahasiswa, dan kita juga mendorong mahasiswa untuk bisa aktif mengikuti MSIB, dan alhamdulillah pendaftarnya juga banyak dan sangat ketat, sehingga yang diterima juga relatif puas dengan program ini karena dia mendapatkan pengalaman belajar di luar kampus langsung dari dunia usaha, dunia industri. Kalau menurut aku ya, perubahan dia mungkin emosionalnya lebih stabil dan dia udah lebih bisa menjaga dan nggak kayak dulu lagi, udah kayak lebih dewasa gitu dalam menjalani hidup. Program MSIB memberikan kesempatan yang setara bagi semua mahasiswa tanpa memandang latar belakang dan juga kebutuhan khusus. Juga memberikan kompetensi dalam berbagai bidang serta mendukung inklusivitas. Kami mungkin saja berasal dari kisah yang berbeda, latar belakang yang berbeda. Namun, kebijakan MBKM telah menyulut api perubahan, membentuk generasi yang tangguh, dan siap menghadapi masa depan. Di setiap senyuman, di setiap langkah maju, terlihat jelas bahwa kebijakan ini telah meninggalkan jejak yang takkan terlupakan. Jejak yang akan terus menginspirasi generasi mendatang untuk bermimpi lebih tinggi, bekerja lebih keras, dan percaya bahwa perubahan ada dalam genggaman mereka. Inilah kisah kami, kisah perubahan, kisah inspirasi, Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk Indonesia yang lebih baik.